Saya Ifik Arifin. Saya Teti Arianto. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Bu Teti, apa kabar? Halo Pak Ifik. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih ini sudah hadir di podcastnya Inixindo Techniques. Ya. Nah, kita hari ini mau bicara nanti tentang karir, Bu, sesuai dengan logo yang ada di belakang Ibu, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi, kita akan bicara tentang profesi. Kan profesi banyak macamnya, mungkin kita ambil sampel-sampelnya aja ya. Dan yang lebih menarik lagi menurut saya bahwa sekarang ini BNSP juga mengupayakan supaya para profesional Indonesia ini bisa bekerja di luar negeri, ya, seperti ASEAN, ya, mungkin negara-negara lainnya. Tapi yang saya lihat fokus ini ke ASEAN karena memang dia tetangga kita ya, gitu ya. Dan satu lagi yang mungkin menyenangkan buat saya dengar kemarin itu ya Bu ya, saya mendengar bahwa akan ada database di negara ASEAN, apakah itu di Vietnam, di Filipina. Dan bila mereka membutuhkan tenaga kerja, mereka tinggal pencet tombol katanya. Misalnya ya, saya butuh barista gitu ya, barista. Saya pencet tombolnya bread. Nah, itu dari negara-negara ASEAN muncul kandidat-kandidatnya termasuk dari Indonesia. Kira-kira gitu ya, bisa ya kira-kira ya. Oke, nanti kita bicara ke arah sana ya. Tapi pertama-tama saya ingin tahu kesibukan Ibu Teti dulu sehari-hari di BNSP. Tahu saya sebagai komisioner ya, komisioner bidang jaminan mutu, kerjasama, apalagi Bu? Banyak. Iya, kalau di BNSP kan kita didukung sekretariat. Nah, si sekretariat ini yang jadi mitra saya. Karena di sekretariat itu ada bidang perencanaan, hukum umum, maka mereka istilahnya itu mitra yang kemudian menjadi bidang yang saya ampu. Makanya kayak seolah-olah panjang gitu. Oh gitu ya. Iya. Panjang sekali. Tapi yang jelas banget. Ibu adalah salah satu komisioner dari BNSP ya. Betul. BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya. Apa kira-kira ini ya Bu? Tugas utamanya gitu ya, dari BNSP ini? Iya. Pak Ivi kan tahu ya bahwa sertifikasi kompetensi kerja itu dijamin di Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003. Ya. Di mana ini warga negara kita mendapat jaminan atas haknya disertifikasi. Nah, gitu. Itu perintah undang-undang gitu. Iya. Nah, sebagai lembaga yang melayani kebutuhan tadi, maka dibentuklah lembaga independen namanya BNSP. Itu di undang-undang tuh, Pak Ifik. Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Itu yang menjadi komitmen kuat negara kita untuk menjamin hak-hak kita warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja. Itu luar biasa sekali menurut aku. Ya. Gitu. Dan BNSP juga mengeluarkan sertifikasi profesi ya, artinya harus ada standar atau skema gimana Bu ini untuk menentukan seseorang ini kompeten, apa yang harus kita lakukan? Nah, makna dari sertifikasi ini, Pak Ifik, itu adalah pengakuan terhadap kompetensi yang kita raih nggak melulu dari sekolah, tapi bisa aja kita otodidak, bisa ya. Bisa di berbagai bidang yang bermanfaat untuk masyarakat yang kita layani, gitu loh Pak Ifik. Jadi apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi orang sekitar atau terhadap satu entitas yang menggunakan jasa kita.
sebagai tenaga kerja tadi ya. Tenaga kerja. Iya, Ya, jadi ya. sertifikasi ini pengakuan Pak Ifik. Pengakuan. Oke. Pengakuan. Tapi Gitu. pengakuan ini apa kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan vokasi, Bu Teti? Nah, kaitannya seperti apa itu? Oke. Hmm. Kan untuk bisa produktif tuh ya, untuk bisa produktif, seseorang itu harus punya kemampuan apa ya? Kemampuan spesifik gitu ya. Keterampilan juga. Ya. Istilahnya ada pengetahuan, ada keterampilan, sama ada sikap, Sikap, Pak Ifik. behavior. Ya. Nah, 3 ini kalau dilebur jadi satu, itu disebut sebagai kompetensi, Pak Ifik. Ya. Nah, ini kita masuk nih. Jadi yang diakui itu adalah si kompetensi yang dimiliki si tenaga kerja ini. Regardless. Sehingga waktu kita bicara pendidikan, pelatihan vokasi, mungkin saja dia raih kompetensi ini sewaktu dia dididik atau dilatih. Bisa aja kan? Ya. Bisa aja kan? Jadi sertifikasi ini untuk memberikan pengakuan atas pencapaian dia loh. Gitu. Dan jadi beda dengan degree dari sekolah ya, beda. Bukan. Nah, makanya. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali. Nggak ada. Itu biar aja. Itu biar aja urusan sekolahan untuk dapat degree, untuk kalau ini untuk memastikan Pak Ifik. Ya artinya gini Bu Teti, walaupun saya sudah lulus misalnya katakanlah informatika gitu ya, saya belum tentu kompeten toh di bidang yang misalnya yang Bapak geluti. Profesi tertentu, belum tentu kan? Profesi tertentu, oke. Ya. Jadi mungkin saya sudah punya basicnya, tapi saya belum tentu punya keahlian atau keterampilan yang yang dicanangkan oleh industrinya gitu ya. Belum tentu ya. Makanya harus disertifikasi untuk memastikan. Betul. Nah, selain itu ini tambahannya. Sertifikasi itu sifatnya temporary loh, Pak Ifik. Not forever. Karena kan apalagi di bidang IT ya. Wah, cepat sekali ya. Cepat sekali perubahannya. Pasti akan berubah tuh kompetensinya kan. Ya. Jadi arti dari sertifikasi itu selain dipastikan nih Pak Ifik punya kemampuan itu, juga dipelihara Pak Ifik kompetensinya. Itu makna dipelihara. Jadi kalau kita sekolah lulus ya udah goodbye kan? Ya. Paling tuh sekolah ngirimin kita kayak tracer study, kamu di mana, kamu kerja apa gitu kan? Ya. Nah kalau sertifikasi kompetensi nggak gitu. Ada durasinya ya, berapa tahun gitu ya? Dia mesti diresertifikasi lagi. Harus. Kalau kita nggak berprofesi udah lama nih, menggeluti bidang itu udah lama, udah pasti udah nggak kompeten lagi Pak Ifik. Kayak inilah, kita punya SIM, terus kemana-mana kita disetirin sama driver kita. Suatu ketika si drivernya sakit gitu, kita harus nyetir, kagok pasti, ya nggak? Nubruk Bu. Kira-kira ada gitu. Iya, jadi harus menyesuaikan lagi, harus adaptasi lagi dan sebagainya. Nah, itulah proses sertifikasi, Pak Ifik. Iya. Dan sekaligus kita bilang tadi sertifikasi kan untuk memudahkan kita atau supaya kita direcognize di industri ya, Bu. Itu. Ya. Nah, it's a branding. Tapi apakah kita? Kan ada masalah yang kita sering dengar ya Bu ya, seperti mismatch kayak gitu ya, kan itu udah populer banget ya. Itu artinya bahwa industri itu mencari seseorang dengan keahlian tertentu, lalu ada pencari kerja, dia punya sertifikasi, artinya dia punya keahlian tertentu, kemudian pada saat dia di match dengan industri, ternyata meleset gitu ya Bu ya. Nah, itu kok bisa terjadi dan bagaimana menghindarinya gitu. Oke. Si industri ini udah pakai standar Pak Ifik. Pakai standar. Ya. Standar perusahaan yang intinya adalah kompetensi. Ya. Iya kan?
Ya. Nah, si industri ini mungkin dia nggak akan kasih tahu ke masyarakat si standar ini, lawong itu resep rahasia dia, Ya, betul, 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 betul. Ya, 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 ya. ya kan? Makanya Ya. terus oleh negara dibuatlah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Itu loh Pak Ifik. SKKNI. SKKNI, supaya si perusahaan-perusahaan ini mau dia large, medium, small, dia duduk bareng Ya, ya. dan dia sepakati melalui semacam konsensus ya. Ya, Oke, ya. Konsensus. standar, Ya. standar nasionalnya ini kita sepakati gitu, sehingga dia nggak usah ketakutan rahasia dia ketahuan atau apa, nggak usah. Kan Hmm. kan mereka udah duduk bareng Udah bareng ya. menyepakati, uh, persyaratan minimal lah gitu untuk Ya, ya, masuk ya. ke usaha yang di bidang kita ya gitu. Ya, ya, ya. Ya, misalnya kalau industri itu perhotelan gitu ya, Misalnya, mereka udah punya standar-standar jadi tertentu duduklah gitu. hotel A, hotel B, hotel C, ya kan? Konsensus ya. Terus konsensus misalnya kompetensi menerima telepon, menerima ya, Ya. menerima panggilan telepon. Hotel A bilang, oh kalau saya 3 kali drink, gitu kan? Hotel B bilang, kalau saya 2 kali drink. Hotel C bilang, oh saya belum berdering udah saya angkat. Sakti itu, Loh, itu kan sakti. rahasia, gitu kan? Nah, di standar kompetensi kerja 3 kali, 2 kali, sekali ini nggak dibunyiin. Oh, Jadi ya, ya. telepon diangkat sesuai standar di perusahaan, gitu bunyinya. Ya, ya, ya. Jadi dicari common sense-nya ya, common sense-nya Dicari. dicari. Ya, 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 ya. Nah, harapannya setelah SKKN ini dibuat, itulah yang jadi kurikulum, Pak Ifik. Oh, Untuk begitu. supaya si gap tadi itu ketutup. Ya. Kurikulum ini kemudian dikembangkan oleh LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi, bukan? Nah, Kurikulum ini siapa yang kalau kurikulum lebih kepada supplier. supplier SDM industri kan sekolahan. Oke. Pelatihan supplier side kan. Dia Ya, mensuplai SDM supaya link and match. Jadi dia harusnya ngacu kepada si standar itu kan. Ya, ya. Gitu. Oh, jadi sekolahan itu nggak boleh ngaco-ngaco asal. Lah gimana sih? Terus buat apa ada standar? Nggak boleh semua maunya kan ya. Kesepakatan. Industri udah sit down together gitu. Together. Lah. Malah sebetulnya menjadi lebih mudah ya, Bu Teti ya, dengan adanya panduan standarisasi itu, mereka bisa konsentrasi ke kualitas ya. Iya. Dan umum kan, nggak ngiket kan, nggak rigid kan. Sehingga sekolah pun akhirnya dia bisa memasukkan, saya deringnya saya mau yang nggak dering deh gitu misalnya. Ya, bisa. Saya mau latih murid-murid saya punya six sense gitu. Wih. Gitu. Saya mau tuh Bu, trainingnya di mana ya? Makanya, nah untuk memastikan hasil-hasil yang dididik, dilatih tadi kan pakai standar. Ya. Maka biarlah itu tugas dari lembaga sertifikasi profesi, Pak Ifik. Oh, yang kita sebut sebagai LSP. Ya, dua entitas berbeda. Berbeda. Ya, karena beda fungsi. Jangan dia ikut-ikutan proses, jangan. Oh gitu. Dia tangkep aja di ujung. Ya. Untuk make sure, oke, dia sudah memenuhi si standar. Makanya yang tadi Pak Ifik bilang, kalau di LSP pakainya skema, Pak. Skema. Itu gimana, Bu? Cara membuat skema itu gimana? Nah, kalau si standar di sekolah jadi kurikulum, standar di LSP jadi skema, Pak. Oh. It's the same ingredient. Ya. It's not difficult ya sebetulnya ya. It's not. Ya. Itu Pak Ifik. Jadi saya terima kasih banget diundang podcast ini. Mudah-mudahan para pendengar bisa paham gitu. Ya. Bisa relate lah gitu dengan relating ya. Karena ini kan menyangkut profesi, jadi menyangkut karir.
Iya, 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 iya. Sekarang kan mungkin kita belum dapat kerjaan yang cocok nih sama passion Ya, kita, sama ya latar belakang kita. Google lah ya. itu SKKNI, gratis kok di webnya. SKKNI, Ha-ha. iya, iya. Baca-baca aja SKKNI itu, Ya, baca ya. deh. Ha-ha. Kalau misal, Dan ha-ha. domainnya udah banyak ya nggak? Jadi mungkin ada apa namanya, apa aja Bu yang itu Oh profesi banyak yang banget, banyak banget ya. banyak banget. Beberapa SKKN, aja deh, beberapa aja. kalau untuk bidang Perawat gitu ya. pariwisata itu ya Heeh. sesuai Terus usaha, misalnya usaha usahanya, hotel, usaha hotel, restoran, restoran, usaha tour travel, travel ya. usaha untuk kepemanduannya, Ya, gitu ya, loh, guiding apa segala macam, ya, usaha untuk misalnya destinasinya, ya, ya. daya tarik Termasuk di IT sana. juga ya, ada database Banyak banget, banyak administrator, ada banget, developer banyak ya. banget, banyak Banyak, banyak banget, ya. banyak SKKNI banget. banyak ya, ya. Jadi at least Mm. kalau kita belum bisa akses, misalnya eh, profil jabatan yang ada di perusahaan itu, karena itu kan boleh Mm. dibilang secret ya, atau boleh Ya, dibilang itu nggak dibuka lah secara umum, ya, hanya persyaratan yang umum kan, ya, biasanya gitu. Maka kalau kita mau cari tahu sebenarnya untuk bekerja di situ ngapain aja. Nah itu, ya, bukalah ya, standar kompetensi kerja, buka deh. ya, ya. Ngapain ajanya itu akan dijawab di situ, Pak Ifik. Nah, dan satu lagi mungkin begini ya, andai kata ada satu satu apa profesi yang belum terdaftar itu mungkin karena relatif baru itu siapa yang mendaftarkan Bu Teti? Apakah asosiasi Ya, ya. atau siapa tuh yang Ha-ha. supaya Ha-ha. kan ada terutama di IT ada profesi yang berkembang yang tadinya nggak ada jadi ada Jadi ada, sekarang. ya, ya, ya. Uh, Sekarang masyarakat sudah mulai paham, Ya, terutama asosiasi. Mereka bisa menginisiasi menginisiasi. perumusan standar kompetensi atas dasar kebutuhan tadi. Bisa, Ya, bisa, sangat bisa. ya, Kayak sekarang tuh misalnya banyak banyak masalah ya, banyak masalah dengan misalnya pialang misalnya, pialang ini eh, dana apa? saham lah, Paham? apalah, Wih, misalnya gitu, ya, ya, ada ya, ya, masalah gitu. ya. Maka si asosiasi ini dengan regulatornya kerjasama. Yuk kita Oh, nyusun standar yuk gitu. Ya untuk melindungi profesi itu. tuh. Dan memang tugas asosiasi salah satunya kan itu ya, melindungi profesinya sendiri kan. Iya, Ya, ya. iya, iya. Jadi Sama memang juga memberi kepastian kerja kan, betul, betul. supaya nggak nganggur anggotanya. Lah iyalah. Tidak boleh ada yang nganggur. Iya. Jadi kondisi existing ketenaga kerjaan yang sekarang ini yang itu seperti apa Ya, gitu. oke. Heeh. Jadi kan bolak-balik dibilang nggak link, nggak match, nggak link, Nggak nggak link, nggak match. match. Iya, ya kan? Bolak-balik ya. Bolak-balik itu nggak link, nggak match, nggak link, nggak match. Ya. Ya, sekarang gimana mau link sama match di paparannya Pak Mujiman kan? Mm-mm. Kalau penyuplai tenaga kerja yang memang training provider gitu ya, atau Ya, education provider, pendekatan dia kan mata pelajaran, mata kuliah, ilmu kan, ya. keilmuannya kan. Sementara waktu dibuka lowongan pekerjaan, dibutuhkan orang yang bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nggak ada yang paham ilmu eksakta, nggak ada kan? Oh, Kan yang bisa apa? Bisa coding misalnya gitu. beda konteks ya, ya, Ya ya. beda konteks Ya, makanya. Ya gimana mau link and match? Yang di sebelah sini ngomongnya apa, sebelah sini nawarinnya apa? ya, ya, ya. Nggak nyambung. Betul, betul, betul. Jadi ya sulit ya memang. Tapi mungkin kalau kita berkomunikasi, ada komunikasi antar industri dengan asosiasi, dengan BNSP, mungkin lebih mudah. Tapi masalahnya barangkali untuk mengumpulkan industri-industri ini juga nggak gampang ya. Nggak. Pertama gini, Pak Ifik, Ya, industri core-nya adalah produksi. ya, Ya, dia harus cari nafkah, cari uang.
Ya, pastilah. Ya, kalau enggak gimana dia Gimana membiayai dia? karyawannya Iya, ya. iya, iya. Hmm. Jadi dia berharap nih urusan-urusan sumber daya manusia, ya tolong deh sampean pikirin kebutuhan Ya, saya gitu. betul, Nah, betul, kebutuhan betul. dia ini itulah yang sebenarnya dituangkan di Perpres 68 tahun 2022. Baru aja Perpres nih ya, Perpres 68 ya. baru tuh Baru tentang revitalisasi pendidikan pelatihan vokasi itu. revitalisasi. Revitalisasi pendidikan pelatihan vokasi. Jadi Ya. nggak cuma pelatihan aja deh, pendidikan dan Mm-mm, pelatihan mm-mm, vokasi. mm-mm, Ya, mm-mm. Karena ya. kan kita punya dua kementerian yang mengampu ya, kalau Hmm. pendidikan di Kemendikbudristek, kalau pelatihan itu di Kemenaker kan. Tenaga kerja, ya. Jadi dua-duanya di Berkepentingan. dibikinin lah si Perpres Bikin. ini, Hmm. di mana yang paling utama kenapa Perpres ini dibuat adalah supaya kita semua sadar untuk filosofi demand driven, demand. Demand driven. Ya. Jadi kalau perusahaan buka lowongan kerjaan, saya butuh coder, programmer, Administrator, ya. admin. Ya, that's the demand, sir. Gitu. Ya, So, ya. if the demand is that, ya kan? Kenapa nggak kita arahkan whatever we produce ke arah that demand, gitu loh. Jadi Ya, itu yang jadi acuan kita, Pak. acuannya itu, ya. Memang kelihatannya saya ngomongnya gampang ya. Tapi Ya. maksudku mindset ini nih dituangkan dengan sangat apik sekali di dalam peraturan ini, yang mana kita harus ya pahami it means that gitu loh. Nggak ada yang lain, nggak usah interpretatif, itu loh perintahnya itu. Ya. Jadi itu demand driven-nya Pak Ifik. Ini suatu arah perbaikan untuk mengurangi miss and match tadi ya, kalau gitu ya. Ya sure. Kita pokoknya sudahlah, kita tinggalkan mungkin pola-pola lama. Coba deh kita apa ya namanya ya? Revitalize ourselves lah gitu. Kita introspeksi lah. Introspeksi. Ya. Jadi ya, kalau begitu siapa yang harus aktif nih Bu? Selain dua kementerian ini, kira-kira komponen-komponen lain yang mesti aktif siapa lagi nih? Ya, konstituennya kan konstituennya, profesi, asosiasi, termasuk LSP, asosiasi, ya. Kemudian industrinya juga, Industrinya juga. Karena dia pasti butuh kok. Dia capek loh, Pak Ifik. Ya. Saya itu kan pernah ngurusin HRD ya di perusahaan ya. Saya cuma buka lowongan pekerjaan untuk 2 jabatan. Itu yang lamar ke meja saya itu numpuk sekali ya, hampir ya karena perusahaannya waktu itu nggak gede-gede amat, 100-an ada Pak, 100-an tumpukan gitu. Kan saya buka. Padahal cuma 2 Pak, 2 posisi. Terus saya kan pusing. Terus saya mikir, ini perusahaan saya nggak gede-gede banget. Nih gimana perusahaan gede ya? Apa nggak penting tuh HRD-nya? 5 tumpukan yang mengguru. Terus dia baca satu-satu gitu. Atau sekarang lewat email. Apalagi sekarang lewat email banyak banget Pak. Aduh. Iya. Susah ya ininya ya. Susah. Seleksinya juga agak sulit jadinya. Susah. Nah, si sertifikat BNSP ini yang dikeluarkan oleh LSP ya. LSP ya. Itu kan menunjukkan si standar-standar tadi. Kan isinya standar. Sertifikat itu kan isinya standar ya. Ya. Bener nggak yang di belakang tuh loh? Ya. Nah, buat HRD itu gampang banget. Karena itu kan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Yang di belakang sertifikat itu loh. Di belakang sertifikat ya. Penjelasannya, unit-unitnya kan apa aja bukan apa nama mata pelajaran, bukan berapa lama dia belajar. Kan nggak ada. Nggak ada. Tapi kemampuan dia apa kemampuan saja. Keterampilannya apa. Kompetensinya apa. Jadi itu memudahkan itu. Coba seandainya dulu saya ada tuh, wah, enak. Oke, Bu. Jadi ya kita mimpi lebih jauh lagi dong, boleh ya? Boleh dong. Boleh. Nah, kan kita ini di ASEAN itu
lumayan dianggap ya Bu ya, negara Indonesia ya, Alhamdulillah. dianggap ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ASEAN itu juga melihat Indonesia sebagai negara yang lumayan maju gitu ya. Nah, Alhamdulillah. sekarang untuk pencari kerja yang tadi saya bilang pada awal, bagaimana kita kalau ada perusahaan di katakanlah di Vietnam, mereka butuh satu tenaga kerja, Mm-mm. dan di situ bisa ada juga penawaran tenaga Mm. kerja dari Indonesia. Jadi Mm. tujuannya adalah kaitannya dengan masyarakat ekonomi ASEAN gitu. Mm. Apa sih yang namanya mungkin rekognisi atau apa ya? Mm. Mm. Istilahnya apa ya? Rekognisi, ya. Supaya Pengakuan, profesi kita itu diakui oleh ya, mereka gitu kan, ya, sudah ya, pasti kan belum tentu sama toh. ya, Mungkin di sana ada persyaratan ada 5, kita cuma punya 4 gitu ya. ya, Atau gimana cara balancing ataupun harmonisasi ya, ya, apapun namanya ya. Tapi ya, yang ya, jelas supaya tenaga kerja Indonesia itu bisa sejajar dengan tenaga ya, kerja ASEAN lainnya, ya, sehingga mereka bisa dipilih sebagai calon pengisi lowongan kerja itu. Nah, itu bisa nggak? Hmm. Apa cuma mimpi aja tuh, Bu Teti? Nggak dong, Enggak. nggak mimpi ya? Pertama Hmm. harus ada common ya, commonality, Ya, sesuatu yang common. Nah, sesuatu yang common itu adalah sertifikasi kompetensi itu di mana depannya jelas tuh okupasinya apa, belakangnya jelas kompetensinya apa aja. Nah, negara-negara ASEAN karena rata-rata menganut mazhab yang sama, hmm. masing-masing negara tuh punya quality assurance seperti BNSP gini. Jadi punya Ya, BNSP-nya, punya. PNSP-nya mereka lah Nah, gitu ya. jadi mereka bisa bandingin. Hmm. Mereka bisa bandingin. Apalagi yang BNSP punya kan selain bahasa Indonesia ditranslate bahasa Inggris, Pak Ifik. Hmm. Gitu. Jadi itu satu ya, satu alat ya untuk rekognisi tadi ya. Rekognisi ya. Jadi dia bawa si apa namanya sertifikat tadi untuk melamar. Yang kedua adalah LSP atau BNSP bisa ditelepon atau di akses lah, di istilahnya apa ya, ditanya lah oleh si calon pengguna tadi. Kamu Untuk bener ya mengeluarkan ini gitu. check and Dan, recheck. dan BNSP saat sekarang ini kan memang lagi memperbaiki IT-nya nih Pak Ifik. Ya. Di mana kita berharap nanti dia masukin nomor sertifikat itu verified gitu loh. Langsung keluar siapa, Kan, kapan, ya apa aja ya. Kan kemauan apa kebutuhannya adalah bisa di trust and verify itu loh, Ya, ya, itu ya, ya, ya itu untuk rekognisi. ya, Jadi ya. dengan si kertas ini itu dipakai kemana-mana dan sudah Sudah ya, 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 sudah ya. karena Pak Ifik BNSP ini kan mewakili Indonesia nih karena dia memang tugasnya melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja kan. Ya. Yang dia lisensikan kepada si LSP. LSP kan banyak, hampir 2.200-an se-Indonesia. Se-Indonesia. Di berbagai bidang. Ya, Nah, waktu ya. mereka ngeluarin kertas ini, kertasnya kan lambangnya burung Garuda, perhatiin nggak? Iya dong, sama. Sama kan? Inixindo juga kan? LSP Iya ada. Inixindo kan? Pura-pura lupa nih. Nah itu bukti rekognisi itu. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Oh ini negara nih yang keluarin gitu. Terus bisa dicek lagi, bisa diverifikasi lagi. Sebetulnya ideal sekali ya kalau kita bisa dapat tenaga kerja yang bisa berputar gitu ya. Kita butuh orang Thailand, kita butuh orang Filipina, kita butuh orang mana gitu ya. Terus orang Indonesia juga dibutuhkan di sana, kan saling berputar secara jadi satu negara yang besar gitu ya. Kalau Itu kan cita-citanya ASEAN. ASEAN, One vision, one identity. One nation, one identity. Nah, ini adalah salah satu arahan atau cara pencapaian menuju ke tujuan itu barangkali ya. Mau dong kalau saya kerja di mana gitu, di mana ya? Myanmar. Nggak salah. Bukannya Bapak yang ngasih kerjaan. Gitu. Oh gitu ya. Aduh. Sebetulnya, tapi gini ya Bu Teti ya, ada kendala kan buat orang Indonesia juga ya barangkali. Kendalanya itu
itu antara lain bahasa Inggris ya? Ya, betul. Jadi Gimana tuh? gini. Tergantung kita kerjanya apa. Ya kan, levelnya itu kan mulai dari operator, teknisi sampai ahli. Ya. Gitu. Kalau level-level operator kan komunikasi Minimal. iyalah, you me hungry, oke. Me too. Jadi, aduh, kita tuh terlalu trauma sama grammar kali ya. Wah, Oh iya. enggak. Jadi yang penting dia paham instruksi, melaksanakan instruksi, bisa merespon terhadap instruksi-instruksi itu, dan kalaupun dia kesulitan, Pak Ifik, ada teknologi, kita tinggal ngomong bahasa Indonesia terus Oh nanti mau bahasa iya. apa, ya kan? Ada ini. Sekarang lebih mudah ya. Please Sekarang deh. lebih mudah. Iya. Jadi ngobrolnya ini, udah lu ngomong aja bahasa lu nanti itu gitu kan. Itu pernah kok, Bu Teti, saya ada pengalaman lucu juga. Kita dijemput di Guangzhou ya sama Chinese panitia gitu ya. Setiap kali kita ngomong, dia balas dengan cepat gitu ya. Seakan-akan dia mengerti bahasa Inggris. Nah, besoknya kita ketemu, tapi dia alatnya lupa dibawa gitu. Wah, Diajak ngomong, langsung gagu dia. nggak bisa jawab. Langsung gagu. Sorry, saya lupa alat saya. Gue lupa Tapi boleh juga. dukun gue gitu. Itu solusi saya rasa. Apalagi sekarang udah membaik ya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan dua bahasa yang berbeda gitu ya, di waktu yang sama gitu. Itu luar biasa sih. Itu luar biasa. Luar biasa. Menurut saya sih sekarang how to build our confidence aja gitu ya. Ya. Kemudian kemandirian. Rata-rata dari budaya kita itu kan budaya masih yang sama mami papi gitu. Atau sebenarnya dia mandiri tapi ayah ibunya yang nggak mau melepas dia kan ada tuh. Iya, dimanja banget. Kayak gue sama anak gue gitu. Tapi gini lah, whatever it is, kita akan mencapai golden momentum nanti 2045 ya. Itu adalah era emas SDM-nya Indonesia kan. Katanya ya. Jadi untuk mempersiapkan era emas ini, ya kita harus adaptif Pak Ifik. Kita harus bisa menyesuaikan. Ya udah gitu. Ya. Untuk anak dan cucu. Iya. Oke. Nah, satu lagi Bu Teti, yang kaitannya dengan industri 4.0. Ya. Ini apa sih kok bisa ada arah-arah ke situ? Berarti akreditasi abad ke-21 atau keterampilan abad ke-21 ya. Industri 4.0. Apa maksudnya tuh? Oke. Kalau kita ini berada di sektor misalnya manufacturing, memproduksi barang, jelas nih barangnya. Lama kelamaan kan akhirnya kita bisa menciptakan robot, bukan manusia. Jadi yang tadinya tenaga kerjanya banyak, akhirnya tenaga kerjanya dikit, gitu kan? Dan tenaga kerja tadi yang mungkin levelnya memproduksi dengan tangan dia, dengan ya pokoknya fisik gitu ya. Lama kelamaan dia mesti ngerti pencet-pencet, dia mesti menjadi metamorfose yang lain lah gitu. Dia harus ngerti bagaimana mengoperasikan si mesin ini. Transformasi ya, ada transformasi. Jadi sebenarnya lebih kepada bagaimana dia adaptif, sekali lagi adaptif. Ya dia harus terima. Dia harus terima kenyataan itu. Kalau masih mau kerja gitu ya. Kalau masih mau kerja. Jadi dia harus mau belajar lagi, mau nggak gitu loh. Pak Ifik. Kayak misalnya kita deh, kan kita punya alat tuh Android sama yang satu lagi apa sih tuh? Aduh. Apple? Ya. Anda loh yang ngomong ya. Kan buah-buahan. Itu yang belinya di toko buah kan? Iya. Yang geroak itu kan? Iya. Nah itu untuk mengoperasikan ya. Kadang tuh orang
nggak mudah loh Pak Ifik, nggak Ya, mudah loh. Iya. Dia harus belajar lagi, ada sensor-sensor tertentu yang berbeda lah, betul. mengoperasikannya berbeda. Jadi langkah-langkahnya berbeda. Nah, kalau orangnya nggak mau belajar, dia stick ke langkah yang apa? Yang A lah, yang Android, ya ya udah gitu. Jadi Ya, ini ya. mindset ya, mau Mindset. nggak gitu. Heeh. Jadi Ketinggalan. kalau Mm-mm. kalau udah 4.0 itu ya kita harus Mau terima. nggak mau Misalnya, ya. misalnya next itu kasir udah nggak ada Iya, karena kita belanja gitu ya, kayak misalnya di cashless. Ya. itu kita taruh aja keranjang kita, itu langsung si apa namanya si mesin Scanner. itu nyeken. Ya, Nih ya. total belanjaan kamu segini gitu. Bayar. Terus Ya. kamu tinggal bayar. Bayar pun Bayar udah. pun pakai kartu juga ya. Nah, Hmm. yang kayak kayak gitu. Heeh. Ya. Oh, yang gampang ini nih. Baru-baru ini, baru-baru ini kan kita baru misi rekognisi ke Bangkok kan. Ya. Nah, aku kan sama teman-teman aku yang beda beda usia lah ya. Kalau aku kan masih muda kan, muda Mudah belia. banget. Mm-mm. Oke, intinya gini, kan kita harus ngisi custom ya, bea cukai ya, Ya. online. Gitu. Nah, kebetulan temanku mungkin HP-nya HP jadul, nggak bisa dapet wifi, terus dia mulai marah gitu loh. Ini kok nggak bisa Hmm. sih, nggak bisa sih gitu. Mulai sebel sendiri ya. Mulai sebel gitu. Sementara kita udah lancar jaya gitu kan. Ya, ya, Akibatnya ya. kan kita harus nungguin dia untuk dia bisa dapat dapat apa? Custom eh, declaration. wifi custom declaration dia isinya satu gitu. Jadi istilahnya akhirnya keluarnya kan jadi lama gitu. Iya, 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 Ini iya. loh sifat sebenarnya kalau dia tenang aja gitu. Eh, Iya, iya. Tethering dong sama kamu misalnya. Iya, 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 iya. Ada jalan lah ya, Ada ada jalan. jalan, semua itu ada jalan Ada jalan. gitu loh. Nah, ini contoh paling paling mudah ya Yang mudah ya, ya. untuk memahami 4.0 ini. Iya, iya, Gitu, iya. Pak Ifik. Ya. Seru juga ya. Iyalah. Nah, Heeh. oke deh. Ya, kalau gitu ini yang terakhir, Bu Teti, Oke. tentang bonus demografi. Ya, Bonus ya, demografi itu ya. apa sih maksudnya? Demografi kita ini kan banyak pulau atau apa populasi atau gimana gitu ya. Mm-mm. Apa Ya, hubungannya, Bu? Ya, oke. Sekarang jumlah populasi Indonesia kan udah hampir berapa ya? 280 jutaan orang ya. More ya. kemarin Kurang sih lebih. masih masih 200 berapa ya? Ya segitulah, Bu. More or less ya, more or less. Progres. Nah, nanti dari populasi ini, Pak Ifik, itu lebih dari separuh itu angkatan kerja. Ya, oh Nah, gitu itulah bonus maksudnya. demografinya maksudnya. Oh, Jangan jadi sampai, jangan sampai yang angkatan tenaga kerja. produktif sama Betul, yang betul, kurang produktif. Ya, 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 betul, ya. betul, betul. Nanti kita banyak sekali tenaga produktifnya tuh. Banyak, banyak. Oh, Jangan sampai mereka membebani, nggak nganggur misalnya gitu kan, nggak produktif. Harusnya kan mereka itu produktif dan membangun ekonomi negara kan. Jadi ini adalah peluang besar kita, ya besar banget ya, untuk memajukan ekonomi di negara kita, Pak Ifik. Kan hmm. produktif dia. Mm-mm. Oke. Nah, kalau ini nggak kita siapkan dengan baik, antara lain ya standarisasi tadi ya. Ya. Wah, Jadi kalau tenaganya sudah banyak, produktif semua, lalu sebagian besar teorinya, nggak teorinya, kompeten. teorinya, teorinya orang kompeten tuh produktif, Pak Ifik. Oh, tapi nggak. Maksudnya umur umur produktif kan ada ya, antara berapa sampai berapa gitu. Eh, Maksudnya bukan kemampuannya, tapi oke. Iya, usia produktif itu, usianya, usia ah, produktif maksud saya ya. itulah apa namanya yang dimaksud dengan si bonus demografi tadi itu loh. Hmm. Jadi Jadi itu mereka, terus semua terkait ya. iya, iya, iya. Ini semua ujung-ujungnya ya, itu adalah daya saing kita kok sebagai negara. Ya, 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 Ujung-ujungnya ya. ya, ya. Jadi kalau apa namanya kita itu bisa
kompeten, Ya, produktif, inovatif, ya, pasti, ya, pasti. Karena kita akan cari terus-menerus ya, ya, gimana supaya kita bisa produksinya masif tapi berkualitas gitu. ya, ya, Itu jadi terpicu kita ya. untuk melakukan itu. Mm-mm. Saya rasa semua itu harus juga masuk ke dunia pendidikan ya, dari mulai SD, SMP, SMA. Misalnya ASEAN itu siapa dan kenapa dia bisa jadi saudara kita, mirip-mirip semua mukanya. Iya, 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 iya. Secara filosofi ASEAN itu udah gaung Satu ini rumpun. semua, udah. Ya, Pokoknya prinsip dia kan one vision, one identity, no one left behind. ya, ya, ya. Dia udah kasih Hmm. opportunity itu untuk kita refleksikan di negara kita masing-masing. Ya. Udah. Nah, berarti Cuma ini negara kita nih hmm, gini Pak Ifik. kenapa? In ASEAN we are the biggest. The The biggest biggest, the biggest in terms of apa populasinya, ya kan? Terus geografi. geografi kita itu luar biasa loh, sangat luar biasa. Jadi ASEAN itu ngelihat kita tuh sebagai big brother, gitu. Nah, big brother itu saya artikan anak pertama, Pak Ifik. Hmm. Anak pertama itu biar bagaimanapun dia nggak pernah salah, Pak Ifik. Bahagialah jadi anak pertama ya. Nggak ada pembanding kan? Iya, 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 iya. Cuma Heeh. akhirnya jadi terlena. Oh Nah, ya, itu bahaya ya. terlena. Nah, itu bahaya. Jangan, nggak boleh, nggak boleh, Ya, nggak ya. boleh. Tetap big brother, tapi tetap juga harus berjuang, harus tetap ya kasihlah apa modeling Ya. sebagai Kalau panutan. begitu, Bu Teti, standar sertifikasi kita kalau bisa dengan level ASEAN, Ah, berarti kita boleh dong membawa bendera ASEAN di profesi kita yang udah standarnya sudah ada rekognisi dari ASEAN-nya. sangat, sangat, sangat boleh, sangat Hmm. boleh. Hmm. Artinya gini, uh, kita diberi alat ya, selain rekognisi tadi untuk mobilitas, Pak Ifik. Mobilitas Ya, 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 gitu. Supaya kita move around gitu. ya. Uh-uh. Bagus dong buat kita ya, menambah wawasan ya, Menambah wawasan, menambah jam terbang, jam terbang ya, terus juga menambah kompetensi kita karena ya, akhirnya kan yang kita layani mungkin beda culture ya. ya. Beda culture kan beda pendekatan, beda lah, beda. Yang nggak Tapi boleh cuma tetap satu, yang nggak ya. boleh cuma satu Bu Teti. Nah. Di setiap negara ada istrinya, nggak boleh. Oh, bukan gue yang ngomong. Itu tiap pelabuhan ya. Setiap pelabuhan. Istrinya berapa? Satu. Iya. Satu. Di tiap provinsi. Ini ASEAN loh, Astagfirullahaladzim. Bu. Kelasnya udah Aduh, naik, di bukan ASEAN ya. provinsi deh. Dia Kelasnya udah ASEAN. Astagfirullahaladzim. Bukan gue loh yang ngomong. Disclaimer, disclaimer. Oke, keren, keren. Tapi membanggakan ya kalau kita bisa sampai ke arah sana ya dengan sertifikasi yang Iya, 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 betul-betul iya. Iya, internasional ya, iya, iya, walaupun iya. ya, itu baru ASEAN, nanti kita Bisa Asia Pasifik. merambah ke Asia. Eropa Bisa, ya, bisa. Bisa, bisa. Sangat bisa. kemana-mana ya, Bisa, ke bisa, bisa. Amerika. Pokoknya Jadi sertifikasi itu, Pak Ifik, itu menambah confident kita, sekaligus kita jadi bertanggung jawab untuk menjaga profesi kita. Karena si pengakuan tadi itu kita dapat tuh dengan penuh perjuangan juga kan, untuk membuktikan. Kan kita di-assess, Pak Ifik. Ya. Itu ada yang tanggung jawab, Bu. Di BNSP ada komisioner yang menjaga jaminan. Ini ya. Iya. Namanya Ibu Teti Arianto. Pokoknya ini ya pesan aku ya, dengan adanya standarisasi ini kita harus selalu berucap Alhamdulillah. Kita jadi tahu acuan, Pak Ifik. Ya, oh, kayak gitu. Kita nggak boleh gini, aduh, ketinggian. Nggak apa-apa. Kita akan berusaha mencapainya, kan gitu. Jadi punya mimpi gitu kan. Ya. Keren.
Keren banget. Gitu. Oke, Bu Teh, udah 1 jam lebih kita nggak Luar kerasa ya. biasa. Nggak kerasa ya. Oke, nanti kita bisa sambung lagi dengan topik-topik yang lain. Kita akan Iya. ajak senior-senior kita seperti Iya Pak dong. Surono Heeh, ya, heeh. mungkin Pak Besar, Pak Mujiono, yang pokoknya inilah apa namanya mereka-mereka yang memang aktif di Oh iya, iya, iya. di Founding fathers. founding Founding father, betul fathers. betul Ya, betul ya, ya, founding ya. father. Mereka founding Appreciate fathers. tuh Bu ya, apa yang telah mereka hasilkan Betul, betul. sejauh ini gitu, Betul, betul. apresiasi yang tinggi. Oke Pionirnya Bu, mereka kok. ya kita ucapkan salam kompeten bersama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Salam Salam kompeten. kompeten. Yeay, thank you. Oh gini juga. Iya, tetap. Checklist. Oke, Makasih. terima kasih.